Jadi kayak gini, kita mau bikin konten tentang cara bikin irit kijang, terutama di bagian rotor. Rotor kita akan rubah atau modifikasi rotor menjadi sabit dan kita bikin sendiri. Kalau beli itu sekitar 180-an lebih. Nah, bagaimana dengan modal seadanya tapi kualitas tetap bisa diadu dengan produk-produk yang ada di pasaran. Nah, kebetulan di video kali ini saya ajak siswa, anak-anak, dua anak, Mas Cueng dan Mas Tofok. Cueng dan Mas Tofok. Ini menarik ini. Menariknya sekarang itu liburan semester setelah mereka mengadakan tes, dan di liburan kali ini mereka mau saja untuk berangkat ke sekolah atas dasar WA, yuk kita bikin kegiatan. Dan harusnya mereka libur santai-santai di rumah, tapi ternyata bisa sampai sini ya Mas ya. Dan sore hari hujan-hujanan lagi, itu yang bagian dari nilai plus ya. Di musim sekarang ini, musim daring online, anak-anak mungkin apa-apa gadget, tapi mereka nggak mau begitu saja liburan ini dibuang percuma. Mereka mau saja efektif dan hujan-hujanan, padahal jarak dari sekolahan ke rumah mereka itu sekitar 20 km. Dan mereka mau saja sampai dengan sore hari ini, sekitar jam 3 sore mereka mau datang ke sekolahan terus untuk mencari ilmu bagaimana memodifikasi kijang agar mungkin lebih irit, lebih bertenaga, dan harganya murah, memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar. Manfaatnya di sini adalah mereka ini akan belajar memanfaatkan waktu, memanfaatkan peluang yang ada, dan yang kedua adalah menambah skill untuk bekal mereka nanti di hari tua ketika sudah dewasa, 5 atau 10 tahun lagi mereka akan merasakan apa yang sekarang diproseskan sama anak-anak ini gitu. Nah, saya cuma di sini mengajak mereka untuk mengetahui bagaimana cara untuk modifikasi kendaraan, riset kecil-kecilan. Jadi seperti apa riset kecil yang akan dilakukan oleh kita simak saja langsung video yang tutorial yang kita buat dengan alat seadanya, kita lakukan. Dan ini mobilnya yang akan kita jadikan media untuk praktek. Kebetulan mobil saya sendiri, gak apa-apa untuk praktek anak-anak saja. Lepas rotor di bagian distributor, buka kap mesin di kijang, kita buka penguncinya, kedua pengunci kita buka, lepas penutupnya. Nah, langsung saja kita angkat rotor tersebut. Sebenarnya kemarin saya sudah mencoba membuat rotor celurit sendiri, namun barangkali ada kekurangan atau ada kepingin penyempurnaan, karena yang saya buat kemarin itu panjang total adalah 2,5 cm. Nah, kita akan mencoba memanjangkan, kita akan modifikasi rotor celurit ini lebih panjang 1 cm menjadi 3,5 ya, perpanjangannya ke arah depan, tambah 1 cm ke depan. Perubahan apa yang terjadi di tenaga mesin, di torsi, dan irit bahan bakar, kita akan coba review hasilnya nanti. Bahan-bahan yang kita butuhkan yaitu adalah kawat email. Kawat email dengan diameter 2,5 mm. Kawat email tersebut nanti berguna untuk ini, perpanjangan sabit ini. Dan kawat email yang kecil ini dimanfaatkan untuk mengikat dari email tersebut. Dan ini kuat. Ini sudah kita coba 6 bulan, ini bertahan.
dan ini kencang. Nggak usah khawatir terlepas ataupun aus selagi kita buat per sesi. Dan ada tang, ada palu untuk bentuk sabit tersebut. Kita lepas tutup dari rotor ini, dan ini pasangannya, ini rotornya. Cara kerjanya ini dari koil masuk ke sini, terus kemudian mengalirkan ke titik tengah dari rotor, kemudian distribusikan ke celurit ini, ke ujung-ujung ini. Nah, dalam proses pendistribusian rotor akan berputar, ya, berputar. Nah, pada saat seperti ini terjadi loncatan bunga api dari koil diteruskan ke masing-masing busi nomor 1, nomor 3, nomor 4 atau nomor 2. Seperti ini, dia akan berputar. Maka dari itu diharapkan dalam proses membuat celurit rotor modifikasi ini diupayakan jarak dari rotor ke kutub busi ini diupayakan tidak nempel dan tidak terlalu jauh celahnya, ya. Kalau kita buatnya tidak persesi seperti ini, terlalu jauh, dan di ujung belakang dia agak nempel, ini agak kurang optimal. Nah, diupayakan kita nanti dalam proses buatnya ini merata celahnya, seperti itu. Nah, maka dari itu dalam proses membuat lingkaran ini diupayakan lingkarannya tepat, tidak boleh terlalu nekuk atau tidak boleh terlalu lebar. Nah, ukurannya saya pakai ukuran kaleng ini sebagai konversi untuk nekuk. Nanti lewat email kita akan tekuk dengan dimensi kaleng fok ini. Ya, ujungnya masih kurang nekuk. Seperti ini kita bisa sempurnakan lingkaran tersebut. Sampai betul-betul melingkar dengan sempurna. Sobat di rumah bisa tidak harus dengan kaleng ini, yang penting yang diambil adalah lingkarannya. Bisa pakai pipa, jangan pakai gelas ya guys, gelasnya untuk ngopi saja. Kalau pakai gelas ya pecah. Bisa pakai pipa atau sesuatu yang mungkin bisa untuk membuat lingkaran secara halus. Nah, kita buat seperti ini belum diikat ya, dan yang kita buat ini dengan model dijepitkan ke rotor ini akan lebih kencang sekalipun tidak disolder. Ya, memang
ketika di solder akan lebih rapi dan lebih kencang, apalagi dalam proses mengalirkan listrik tegangan tinggi yang ke busi dari koil ke sini. Ini ketika sambungan ini kencang, itu juga akan meminimalisir hambatan-hambatan atau kerugian-kerugian listrik dalam proses menyalakan busi. Nah, seperti ini. Jadi kita istilahnya gepit ataupun tilep. Panjang dari rotor celurit yang kita buat ini adalah 3,5 cm. Nah, 3,5 cm. Kenapa 3,5 cm? Kalau kemarin itu 2,5 cm. Dirasa seperti apa sih kalau perubahannya tidak begitu banyak. Nah, kita coba 3,5 cm ini. Yang penting jangan 4,5 cm. Kalau 4,5 cm, akibatnya pada saat seperti ini, posisi seperti ini, ketika ini terlalu panjang, celuritnya terlalu panjang, maka akan bersinggungan dengan kutub yang lain, kutub busi yang lain, sehingga ketika loncatan bunga api diteruskan ke rotor, maka rotor akan mendistribusikan ke 2 buah busi. Maka dari itu diupayakan ideal dari panjang rotor celurit ini ya tidak boleh terlalu panjang, guys. Bisa ya idealnya 3 cm, 3,5 cm. Kalau terlalu panjang akibatnya kayak tadi, loncatan bunga api bisa diteruskan ke 2 buah busi, itu seperti itu. Nah, yang kita buat ini 3,5 cm. Kalau yang kemarin ini 2,5. Kita coba yang 3,5 ini hasilnya seperti apa. Setelah seperti ini kita tinggal diikat saja. Setelah kita pasang, kita tes, kita uji dengan menghidupkan AC. Memang betul bahwa dengan modifikasi rotor celurit kita merasakan kinerja dari mesin serasa enteng saja begitu ketika AC dinyalakan. Artinya tenaga yang dihasilkan dari perubahan modifikasi menjadi rotor celurit ini menjadikan mesin menjadi lebih bertenaga. Ketika AC dihidupkan, ini mesin tidak terlalu berat karena tenaga yang dihasilkan lebih besar. Ketika tenaga yang dihasilkan lebih besar, otomatis kita nggak perlu menekan gas terlalu besar, dan ini menyebabkan efisiensi. Ini menghasilkan efisiensi. Itu seperti itu. Oke guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya.